Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, mukarramat, para pemirsa, wa khuzul qaul Hadratul Syekh Dr. Al-Habib Salim Segaf Al-Jufri. Masya Allah, Habib, saya bergetar ketika penjenengan membaca puisi tadi, syair tadi. Saya ini pernah nyantri di Al-Azhar, jurusan adab, jurusan sastra, tapi belum punya karya sastra. Belum punya puisi satupun yang Masya Allah. Beliau ini yang membuat syair ini alumni mana ya? Ini orang-orang Linwih ya. Terima kasih Syekh. Jadi kalau bisa nanti syairnya itu sebar atau di share ke grup sehingga bisa menjadi tauladan bagi generasi berikutnya. Para santri-santri harus bisa seperti itu. Terima kasih Syekh. Ada semacam cas bagi saya untuk merasa bahwa belum apa-apa. Hadratul Syekh Kiai Haji Jazuli Juwaini, luar biasa. Terima kasih. Apa yang penjenengan sampaikan dalam sambutan tadi ya sudah bisa mewakili makalah saya. Jadi nggak usah saya terlalu banyak bicara soal itu kalau gitu. Juga apa yang disampaikan Hadratul Syekh Habib Salim Segaf Al-Jufri juga gitu. Sudah syamil kamil. Jadi saya sebagai narasumber ya alhamdulillah sudah terwakili oleh dua beliau ini. Hadratul Syekh, sahabat saya yang luar biasa, Dr. Kiai Haji Muhammad Hidayatul Wahid. Alhamdulillah kita masih sering berkomunikasi. Terima kasih, penjenengan juga bisa menjadi, ternyata saya juga terkejut, ternyata penjenengan adalah pengusul 22 Oktober ini sebagai Hari Santri. Dan sungguh tepat, Hari Santri itu diperingati dengan lomba baca kitab itu sangat-sangat tepat. Sebab saya sebagai orang santri sejak kecil sampai dewasa sampai S2 itu nyantri terus ya. Walaupun polanya sudah agak berbeda, tapi benar saya bahwa peringatan Hari Santri paling tepat adalah lomba baca kitab. Sebab baca kitab itu salah satu khas ikon pesantren. Kitab. Bukan santri kalau tidak bisa baca kitab. Jadi sungguh tepat ini peringatan Hari Santri dengan lomba baca kitab itu Masya Allah. Itu gelegarnya luar biasa. Di banyak tempat banyak orang, banyak santri-santri belajar baca kitab. Ini tentu cas yang bagus ya. Saya punya usul kalau memang bisa, kalau ke depan ini dibuat strata. Ustaz, jadi misalnya strata ibtidaiyah, strata tsanawiyah, strata aliyah atau strata wusta atau strata umum. Kemudian kitab-kitabnya juga dipilih kitab level 1, kitab level 2, kitab level 3. Kita kalau bisa itu lebih banyak yang bisa merasakan. Jadi tidak hanya Fathul Mu'in, memang itu sudah kitab kelas menengah atau kelas berat bagi santri sekarang. Mohon maaf ya, santri sekarang ini tidak banyak lagi yang bisa membaca kitab. Maka ini adalah motivasi dan cas yang bagus sekali. Dan syukur kalau PKS bisa mendeklarasikan atau mengumumkan bahwa nanti ke depan ini di samping jadi karena ciri pesantren itu ada 3 menurut saya yang hilang sekarang ini. 1, kemampuan baca kitab kuning sudah mulai ya kalau tidak hilang total sudah mulai bergeser, berkurang. Menghafal Al-Quran, tidak seluruhnya lah, semampunya. Menghafal berapa surat atau berapa juz atau berapa ayat misalnya. Yang jelas menghafal dulu itu semua santri diwajibkan menghafal Al-Quran, walaupun sebatas mungkin juz 30 misalnya. Nanti bagaimana supaya ini juga terakomodir. Dan yang sekarang juga mulai hilang adalah khitobah. Khitobah itu pidato. Pidato bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa daerah setempat
Karena terus terang para kiai itu hebat, ilmunya juga hebat dakwahnya. Jadi saya sangat berharap ke depan bagaimana supaya PKS juga mengakomodir lomba pidato supaya pesantren ini mengembangkan ini. Sebab mohon maaf ya, orang itu walaupun tidak gitu pinter, kalau pinter pidato koyok pinter. Atau sebaliknya, walaupun sangat pinter, kalau tidak bisa ngomong nggak koyok tidak pinter gitu. Jadi ini merupakan bagian kurikulum pesantren yang mulai agak tergeser, tergusur oleh kurikulum baru yang ya penjenengan semua tahu bagaimana warna sekarang. Baik, sebagai orang yang berpuluh tahun ada di pesantren, mulai pesantren di ayah sendiri, kemudian sampai ke Al-Azhar, rupanya ukurannya sudah mulai berubah sekarang ini. Mohon maaf ya, ini juga kritik ke dalam kita bahwa pesantren sebagian kalau kiainya sudah mulai berkiprah di luar, maka badal-badalnya yang berperan dan sudah mulai agak berbeda. Maka PKS sungguh sangat berjasa besar mengembalikan nilai dan ruh pesantren yang dulu ditekuni oleh Mbah Hashim, Mbah Wahab, Mbah Bisri, para kiai linuh masa lalu. Sehingga apa yang saya gambarkan tentang keteladanan kiai mungkin kurang ya, mungkin kurang memadai, tapi itulah yang mampu. Kalau memang ada PowerPoint-nya mau ditampilkan, tapi kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Saya merasa cukup dengan apa yang disampaikan Hadratus Syekh Habib Salim Segaf Al-Jufri dan Hadratus Syekh Juwaini untuk bahan yang terkait dengan perjuangan. Keteladanan kiai yang paling menonjol adalah ikhlas. Betul-betul berbuat apapun lillahi ta'ala. Dan ini ciri khas utama yang harus kita teladani. Bahkan dapat kita katakan, nek gak ikhlas, kalau ndak ikhlas ya bukan kiai. Kalau ndak ikhlas ya bukan ulama. Karena ini ruh pertama kali, ikhlas. Ya kata ikhlas itu tentu bukan berarti garingan atau tanpa apa-apa. Ya ikhlas pokoknya hati ini betul-betul bersih, mengharap ridho Allah. Soal ada imbalan atau tidak ada imbalan itu soal lain, bukan menjadi tujuan tapi menjadi bagian kelaziman dalam hidup, tapi bersih hatinya dalam melaksanakan apapun ibtigha amrulillah. Oh ya, ini nilai keteladanan kiai yang bisa saya munculkan, tapi tentu pasti banyak yang kurang, tapi saya ingin menekankan bagian-bagian terpenting aja. Yang kedua, santun. Setahu saya di seluruh Indonesia ini kalau disebut kiai pasti santun. Bahkan misalnya seperti Yai Hamid Pasuruan itu dengan santri muda, santri kecil pun bosok, bahasa Jawa halus. Dan sudah lazim di mana-mana kiai atau punya itu dengan santrinya, moga-moga bisa difahami ya, bosok itu pakai bahasa halus. Itu untuk mendidik mereka. Jadi santri kiai ngalah, merendah, pakai bahasa yang sama dengan mereka, bahasa halus, kromo, supaya mereka latihan bahasa halus. Dan nyatanya santri Masya Allah, kalau sudah menyangkut akhlak, ya mohon maaf tanpa merendahkan lembaga pendidikan lain, tapi kalau sudah menyangkut akhlak, pesantren punya kiat yang luar biasa. Kemudian para kiai itu menguasai ilmu tidak all round, memang tidak serba bisa. Para kiai itu umumnya bisa bidang tertentu, tapi mendalam, menguasai banget. Itu ciri khas kiai. Kalau sekarang kan intelektual agak berbeda ya. Intelektual itu umumnya bisa banyak, tapi sedikit-sedikit itu. Tidak ada yang atau tidak banyak yang mendalam seperti kiai. Kiai Munzir Kediri itu Bukhari Muslim itu hafal. Banyak kiai dulu yang hafal kitab itu banyak. Dan kami dulu juga mendapat pendidikan begitu kan. Saya yakin para hadratus syekh yang sempat mondok mesti akan ada. Dulu taklim suruh menghafal, dan memang gitulah modelnya supaya menguasai ilmu itu tidak setengah-setengah. Nah, ini juga harus kita teladani, harus kita ambil pelajaran bagaimana supaya kita ini menjadi orang yang kira-kira penguasaan ilmunya seperti para kiai. Tidak usah terlalu luas, tidak usah terlalu banyak, tapi mendalam. Kemudian yang tidak kalah penting ini sakti. Mohon maaf kalau saya memunculkan kata ini karena setahu saya semua kiai saya itu sakti.
Sakti itu apa ya? Ya sakti. Punya kelebihan dalam hal spiritual. Bahkan saya mendapatkan cerita dari ayah saya dulu Hizbullah, pasukannya Mbah Hashim. Itu bercerita bahwa tank di Surabaya waktu itu, Mbah Abbas Buntet tuh sakti, tank itu dikeplak itu macet. Kalau sekarang mungkin masih ada ya, alhamdulillah. Kalau soal orang tidak mempan ditembak itu di pesantren biasa itu. Bukan tidak mempan ditembak, tembaknya tidak mempan. Jadi kalau pistol itu ditembakkan tuh tidak bunyi. Itu aji-aji kesaktian para kiai, setahu saya seperti itu. Semua kiai saya sakti. Mohon maaf jika ini agak berbeda dengan kiai sekarang. Tapi kiai-kiai yang saya sebutkannya adalah kiai-kiai pesantren yang memang di semua pesantren setahu saya ada ilmu kanuragan yang putih, ilmu kanuragan yang bersih, kesaktian yang bersih. Orang yang boleh tidak setuju, tapi setahu saya dulu juga menekuni itu lama sekali. Dan banyak lagi. Ini statistik lagi ada di nanti aja. PowerPoint ini bisa dibaca saja, tapi untuk penjelasan secara detail, mohon maaf, saya yakin waktunya juga harus berbagi dengan Ustadz Hidayat Nur Wahid. Baik, tentang nilai-nilai patron santri, saya tidak berani menyatakan keteladanan. Patron aja lah, walaupun maknanya sama, tapi istilah patron itu ya sekedar contoh sepintas ya. Maka ilustrasinya bukan urut seperti para kiai tadi. Jadi nilai patronase para santri ini bisa satu santri punya 2, punya 3, atau nggak mungkin punya semuanya. Ini hanya saya ambil umumnya. Santri itu ikhlas ya. Ya ikhlasnya ya ikhlasnya santri, tentu berbeda dengan ikhlasnya kiai. Tapi cari ilmu itu ikhlas. Dulu itu gitu. Dulu itu nggak niat cari kerja. Mohon maaf ya, saya juga termasuk yang model itu. Terus pokoknya yang penting bisa sekolah gitu aja, bisa ngaji. Tanpa kerjanya apa nanti bisa apa. Waktu itu nggak mikir. Jadi saya termasuk orang yang tidak punya cita-cita. Di pesantren tidak diajari punya cita-cita. Cita-citanya ya ngilangi kebodohan atau istirahatul jahalah gitu aja. Dan patuh ini yang penting. Pesantren itu luar biasa. Kepatuhan itu dididik luar biasa. Saya yakin semua khatul hukum tahu bahwa di pesantren ini pendidikan luar biasa, kepatuhan. Jadi kiai bilang A, ya semua akan A. Yang B semua akan B. Maka untuk menghadapi penjajah waktu itu sudah Kiai Hasyim komando resolusi jihad, langsung seluruh Jawa bahkan luar Jawa juga langsung bergema. Karena memang didikan kepatuhan ini luar biasa. Bahkan mohon maaf ya di pesantren tertentu rebutan sisanya kiai misalnya. Saking tabarukannya. Kemudian yang perlu dicontoh oleh generasi sekarang adalah berani berjibaku. Santri-santri dulu, tapi ya mohon maaf ya kalau sekarang memang agak berbeda sih. Sekarang pesantren itu cenderung model kayak asrama gitu. Kalau santri dulu kan enggak. Santri dulu itu berani berjibaku, wani kangelan. Berani bersusah payah. Mohon maaf ya, saya waktu di Mangunsari Tulungagung dulu hampir tiap hari puasa. Mengapa? Karena tidak ada kiriman. Karena tidak ada, mohon maaf, saya memang kepada ayah ibu saya, yang penting saya diizinkan untuk mondok ke Tulungagung sambil kuliah waktu itu. Atau kuliah sambil mondok, bisa saja berbalik, tapi yang jelas waktu itu pondoknya masih ada ngaji. Kalau sekarang kan biasanya pondoknya hanya asrama aja. Tapi yang jelas waktu itu berani begitu. Dan bukan hanya saya, teman-teman rata-rata memang tidak seberapa mendapatkan kiriman dan kuat puasa. Saya terus terang berbulan-bulan sebelum dapat beasiswa harus puasa karena memang tidak minta kiriman. Bukanya jam 10 malam, soalnya yang jam 10 malam itu. Dari mana? Bukanya mencari sisa-sisa makanan teman-teman di dapur. Kemudian dicuci lalu dimakan. Karena memang tidak ada sih. Bukan karena hebat, tapi karena tidak ada. Ini berani berjibaku. Dan ini bukan hanya saya yakin Khadratul Hukum juga mengalami penderitaan yang sama dalam tanda kutip. Fa inna ma'al usri yusra, itu memang semboyan yang ditanamkan oleh para kiai untuk mendidik mental santri tahan banting gitu ya. Itu salah satu yang harusnya dijiwai oleh generasi sekarang. Kemudian agak susah ditiru.
siap menjadi apa saja. Ya kalau sekarang kan alumni S1, apalagi S2 itu kan harus menjadi ini, harus menjadi itu. Kalau santri kan enggak, siap menjadi apa saja. Didikan kami dulu pokoknya, mohon maaf dalam bahasa Jawa, dadi opo ae kudu gelem. Tukang sapu, ke petani, ke apapun. Dan ternyata alhamdulillah ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi gubernur, ada yang menjadi pejabat. Memang tetap ada yang jadi petani juga, tetap ada yang jadi tukang sapu juga. Tapi ini sudah disiapkan dari pesantren. Maka saya katakan bahwa saya termasuk orang yang tidak punya cita-cita, karena dulu didikannya bukan cita-cita apa enggak. Jadi pokoknya belajar dan belajar. Dan pendidikan mandiri itu luar biasa. Nah ini yang sekarang agak hilang. Dari kalangan pesantren pun suka mulai agak hilang, karena memang godaan sosial sekitar memang ada gitu. Maka harus kita kembalikan, orang cari ilmu itu harus berani jadi apa saja. Itu menurut saya yang perlu dikembangkan lagi atau perlu digaungkan. Baik, itu soal santri. Sekarang bagaimana perjuangan, andil, pengorbanan para ulama, para santri, sebagaimana dipaparkan oleh Syekh Salim Segaf Al-Jufri, juga Syekh Juwaini, sungguh benar bahwa negeri ini dalam keyakinan tulus saya tidak akan merdeka kalau tidak ada perjuangan kiai santri. Awang baru 3 bulan merdeka langsung londo teko meneh. Belanda datang lagi, agresi lagi, tanpa resolusi jihad. Kayaknya mohon maaf ya, nggak ada perang 10 November, nggak ada. Hampir pasti nyungsep semuanya. Ya, saya mohon maaf, menurut ayah saya di pertempuran 10 November itu nggak masuk akal. Mungkin senjatanya santri itu bambu runcing. Mereka meriam. Entahlah bagaimana, wallahu alam, saya juga sulit untuk menggambarkan, ayah saya juga tidak bisa menggambarkan kenapa kok menang waktu itu. Ya karena maulah dari Allah SWT, ya takbir dari Bung Tomo, dan seterusnya, bahwa NKRI ini sesungguhnya adalah, mohon maaf, tanpa menyisihkan, tanpa mengabaikan kelompok lain, adalah perjuangan para kiai, para santri. Waktu itu kan belum ada TNI, belum ada ABRI. Yang berjuang ya sukarela. Dan apalagi fatwa jihadnya Mbah Hasim sungguh menggema, menggelegar, menjadi bahan pencarian. Syahid itu dicari. Ini luar biasa. Kalau yang beragama Islam tentu sudah sangat maklum bahwa dalam pertempuran seperti itu, kalau sudah fatwa ulama sudah. Tidak ada takut, itu hilang. Dan nyatanya alhamdulillah di luar dugaan, di luar perhitungan, 10 November kok bisa menang. Mereka kocar-kacir kalah. Tanpa itu, andai kata 10 November kalah, ya kalah, gak sudah merdeka, tidak jadi merdeka. Ini jasa para ulama yang harus kita akui. Jangan sampai orang yang tak tahu apa-apa atau yang hanya kira-kira kemudian mengaku sebagai NKRI, harga mati, kemudian Pancasila dan sebagainya. Pancasila dan UUD 45 dan NKRI ini adalah hasil buah perjuangan para ulama, para tokoh. Yang jelas dalam catatan saya, jihad konstitusi itu ulama. Coba penjenengan bisa baca UUD 45, baca Pancasila, semuanya bersumber dari ajaran Islam. Dan memang nyatanya nama-nama di situ, Mbah Yai Wahid Hasyim, kemudian Kasman Singotimur, dan banyak ulama yang ambil bagian di jihad konstitusi. Tanggal 22 Juni sudah disepakati Piagam Jakarta. Hanya kemudian 18 Agustus ada pergeseran, ya para ulama ngalah. Itu juga perjuangan, itu pengorbanan. Harus diakui bahwa Piagam Jakarta sila 1 diganti dengan ketuanya Yang Maha Esa itu, ya menurut saya adalah kehilangan ujeng dapat delek. Kehilangan ikan kecil dapat ikan besar. Ketuhanan Yang Maha Esa itu jauh lebih syamil kamil. Ya mohon maaf, ini mungkin terlalu fanatik ya, tapi menurut saya kalau Piagam Jakarta itu ya ikan kecil, ikan tapi kecil. Ketuhanan Yang Maha Esa itu ikan tapi besar. Jadi blessing in disguise.
sengsara membawa nikmat. Itu 22 Juni, bukan 1 Juni. Kemudian menjadi Pancasila itu 18 Agustus, bukan 1 Juni. Mohon maaf, ini sejarah tidak boleh diingkari. 18 Agustus diresmikan Pancasila sebagai dasar negara itu 18 Agustus. Satu, perjuangan jihad konstitusi. Kemudian ada juga totalitas jihad ya di 10 November itu. Kemudian resolusi jihad juga ya, itu juga perjuangan jasa para ulama yang ditokohi Mbah Hasyim Asy'ari yang harus kita ungkap, kita promosikan, kita populerkan supaya tidak para cecunguk itu mengaku-ngaku. Ya mohon maaf, yang dulunya ongkang-ongkang, bahkan nempel penjajah, kok tiba-tiba mengaku harga mati. Ya, jadi mohon maaf, tanpa menyisihkan, sekali lagi tetap ada jasa semua anak bangsa ini, tetapi yang terbesar dan harus tercatat oleh sejarah adalah perjuangan para kiai dan para santri. Kemudian apalagi 48 adalah menjadi korban, pengorbanan para ulama dan santri, paling banyak korbannya karena memang tidak ada persiapan untuk itu. Dan sebenarnya 65 juga enggak gitu ada persiapan, tapi kan memang sudah ada kesadaran bersama bahwa dulu 48 begitu, maka 65. Maka kapanpun ada pemberontakan, saya yakin kiai dan santri siap dengan kesaktiannya. Mohon maaf, ini bukan nantang, tapi saya hanya ingatkan kepada siapapun yang kemelinti, yang sombong tentang kekuatan fisik mereka. Mohon maaf ya, mohon maaf. 65, 45, 10 November bukan senjata kok. Bukan kekuatan alutsista kok. Tapi kekuatan spiritual para kiai, para santri. Terakhir, saya terus terang memang ya sedikit nelongso, atau dalam bahasa Indonesianya apa ya? Nelongso itu ngelus dada. Karena pesantren sekarang ini sebagiannya tinggal nama pesantren, tapi aktivitasnya sudah berbeda. Ya memang ada asrama, tapi kegiatan diniyah itu enggak banyak. Ya akhirnya berperan sebagai asrama atau dalam tanda kutip mohon maaf kos-kosan. Lalu nanti santrinya sekolah di mana, kuliah di mana. Jadi begitu. Nah, saya menghimbau moga-moga PKS bisa mengembalikan ini, bisa mempelopori bagaimana kembalinya pesantren pada jati diri yang asli pesantren, yaitu kemampuan baca kitab, kemampuan menghafal Al-Quran walaupun tidak seluruhnya, kemudian kemampuan berpidato, karena ini adalah modalitas untuk menghadapi kehidupan dalam jabatan, dalam kedudukan apa saja, supaya santri-santri kita nanti siap menjadi apa saja. Tetap kuliah, iya, tetap S2, S3, bagus, bagus. Tapi jangan lupa bahwa pesantren itu ruhnya adalah membaca kitab, ruhnya adalah diniyah, tetap dengan memperhatikan mata pelajaran, mata kuliah yang ada di kehidupan masyarakat. Jadi ini di samping kita meneladani para kiai, mencontoh karakter para santri, tapi kita juga harus ikut bagaimana membenahi pesantren supaya menjadi kekuatan fundamental sebagaimana yang mohon maaf kami lakukan YP3I, Yayasan Penguatan Peran Pesantren Indonesia. Saya kebetulan Sekretaris Dewan Pembina. Kita ingin menjadi garda terdepan baik bidang pendidikan, bidang ekonomi, ya, ekonomi dan juga bidang kepemimpinan. Mohon maaf pada MC, saya harus sedikit ralat, bukan apa. Saya memang pernah menjadi imam besar Masjid Akbar, tapi sudah selesai tahun 2019. Nanti dikira saya tetap ngaku itu, enggak. Saya sudah purna dari imam besar itu, sudah ada penggantinya. Kemudian pengurus pusat persaudaraan imam masjid seluruh Indonesia dulu ya, tapi kemudian digantikan Profesor Nasaruddin Umar. Nah, saya sekarang menjadi ketua Dewan Penasihatnya, IPIM itu. Ya, demikian. Insya Allah sahih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kesalahan.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.